Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Tetapi sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah belajar materi ini, kalian diharapkan memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Mari kita lihat video selengkapnya. Mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, mari kita lihat ayat berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman berarti percaya. Artinya kita harus mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Nah, apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah kumpulan firman yang diberikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Selain kitab Allah, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran petunjuk yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan suhuf. Nah, untuk mengetahui penjelasan tentang kitab-kitab Allah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kita akan mulai membahas yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi kitab Taurat meliputi 10 perintah. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, perintah menghormati orang tua. Yang ketiga, larangan mencuri dan berbohong. Yang kedua, kita akan membahas kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari Zabara, yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, nasihat, zikir, dan kata-kata hikmah.
Selanjutnya, kita akan belajar kitab yang ketiga, yaitu Kitab Injil. Kitab Injil berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil berisi tentang perintah kembali kepada ajaran yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan sekitar abad 6 Masehi di kota Makkah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Diturunkan di Gua Hira, dan itulah awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi sebagai rasul yang terakhir pada usia 40 tahun. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Berisi tentang penyempurnaan hukum Allah dalam kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia sebagai rahmatan lil alamin. Demikian video tentang mengenal kitab-kitab Allah. Semoga anak-anak paham. Terima kasih.